Nabi Sulaiman pun menanyakan kepada para pembesar kerajaan beliau, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Ratu Balkis dan rombongannya sampai. Nah, yang pertama menyatakan kesanggupannya adalah siapa, Wak? Jin Ifrit yang menyanggupi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Selasa ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah Nabi. Dan Nabi yang akan aku bahas malam ini adalah Nabi ke-18 yang patut umat Islam imani. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sendiri adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Sulaiman menjadi Nabi pada tahun 970 sebelum Masehi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlaknya Bani Israel dan berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang memang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ayah beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menganugerahkan Nabi Sulaiman dengan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lain, yaitu beliau dapat mengerti bahasa hewan dan juga merajai jin dan juga angin. Nabi Sulaiman nih dapat menundukkan angin berhembus ke arah yang beliau inginkan. Para ulama juga pernah memberikan keterangan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki hamparan nih Wak ya, yang di atasnya terdapat rumah, istana, tenda, kuda, unta, dan berbagai perlengkapan perang. Nah, pada saat hendak melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan angin mengangkat hamparan tersebut berikut segala yang ada di atasnya dan mengantarkan barang-barang itu ke tempat yang beliau inginkan, baik cepat maupun lambat. Terus selain menjadi Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kerajaan yang besar kali yang pernah ada di dunia untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat baik dan juga bijaksana pastinya, sehingga hal ini berhasil membawa kemakmuran bagi rakyat Bani Israel. Dan sebelum aku lanjut ceritanya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu Wak ya. Informasi yang akan aku sampaikan ini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di internet ya. Nah, kalau ada info yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kali kalian tambahin di kolom komentar di bawah Wak ya. Aku mohon maaf nih sebelumnya. Kalau ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian komen aja lah di bawah. Oke? Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke kisah Nabi Sulaiman alaihissalam selengkapnya. Check it out. Nah, jadi Wak, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang terkenal cerdas sejak beliau ini masih anak-anak. Bukan hanya cerdas aja Wak, beliau ini juga memiliki ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan juga mengambil suatu keputusan. Nah, dalam salah satu kisah beliau Wak, sewaktu Nabi Daud alaihissalam ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mendampingi Nabi Daud dalam setiap sidang peradilan yang memang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan juga sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, suatu peristiwa yang menunjukkan nih Wak ya, kecerdasan dan juga ketajaman otak beliau terjadi pada saat salah satu sidang peradilan yang beliau hadiri juga. Nah, dalam persidangan itu Wak, ada nih dua orang yang datang mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam meminta penyelesaian atas perkara mereka. Satu orang adalah pemilik kebun dan satu orang lagi adalah pemilik kambing. Nah, dalam permasalahan mereka ini Wak, pemilik kebun melaporkan pemilik kambing bahwa kebun tanamannya ini telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak di waktu malam hari. Nah, karena kambing-kambing inilah pekarangan yang sudah dirawat begitu lama jadi rusak. Nah, pemilik kambing yang diadukan ini juga Wak mengakui kebenaran pengaduan si pemilik kebun dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang sudah merusak kebun dan pekarangan si pemilik kebun ini, ya kan? Nggak ngelak, dia ngaku dialah pemilik si kambing-kambing itu. Nah, dalam perkara itu Wak, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh si pemilik kebun, pemilik kambing harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun. Itu keputusan Nabi Daud alaihissalam. Akan tetapi Wak, Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan itu berkata kepada ayah beliau Nabi Daud alaihissalam, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatutnya berbunyi seperti ini. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternak tetangganya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangga pemilik peternakan untuk diperbaiki dan dirawat kembali sampai betul-betul kembali ke keadaan asalnya. Kemudian masing-masing bisa menerima kembali miliknya. Sehingga ayahku dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam Wak. Jadi tidak hanya dikasihkan hewan ternaknya saja, tapi si pemilik kambing ini juga harus merawat atau memperbaiki pekarangan si pemilik kebun supaya bisa kembali lagi seperti semula. Nah, keputusan yang memang sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu pun diterima baik oleh si
si pemilik kebun dan juga pemilik kambing, Wak. Disambut gembira sama mereka, bahkan juga para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan juga kepandaiannya Nabi Sulaiman alaihissalam yang walaupun masih muda usianya waktu itu, Wak, telah menunjukkan kematangan berpikir dan juga keberaniannya mengemukakan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Begitu. Nah, melihat kecerdasan akal yang ditonjolkan Nabi Sulaiman anaknya, Nabi Daud alaihissalam pun mempersiapkanlah Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai pengganti pemegang tahta dalam kerajaan Bani Israel. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, baru wafatlah ayah beliau Nabi Daud alaihissalam dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar, dikaruniakan lagi, Wak, oleh Allah Subhanahu wa taala tembaga cairnya yang selalu keluar dari perut bumi untuk bisa dijadikan perkakas, bangunan istana, benteng, piring-piring besar, tungku-tungku, macam-macam lah. Dan dengan karunia inilah, Wak, beliau bisa membangun sebuah istana yang sangat indah dan megah. Dindingnya terbuat dari batu pualam, Wak, tiang dan pintunya dari emas tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara dan sebagainya. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, Wak. Nah, sekarang kita masuk nih ke kisah Nabi Sulaiman dengan hewan. Pasti kalian pernah tahu kan? Dan selain kecerdasan dan bijaksananya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menundukkan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan hewan yang semuanya ini berada di bawah perintah beliau. Nah, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah kisahnya Nabi Sulaiman yang dapat mengerti bahasa hewan. Jadi ada, Wak, suatu waktu tatkala Nabi Sulaiman bepergian dalam rombongan kafilah yang besar kali ini ya, yang terdiri dari manusia, ada jin juga, ada binatang-binatang lain juga nih ya, menuju ke sebuah tempat yang namanya Asgalan. Nah, untuk mencapai Asgalan ini, Wak, Nabi Sulaiman alaihissalam dan rombongan beliau harus melewati sebuah lembah yang disebut dengan lembah semut. Nah, di saat melewati lembah ini, beliau mendengar seekor semut yang berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan juga tentara-tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Kata semut itu ke kawan-kawannya, Wak. Nabi Sulaiman dengar itu tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Beliau pun akhirnya memberitahu kepada para pengikut beliau agar berhati-hati ya pada saat melangkah, seraya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnianya yang bisa menjadikan beliau dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Beliau merasa takjub, Wak, bahwa binatang pun mengerti kalau nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganggu suatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Itu kisah pertama. Kisah keduanya, Wak, kisah ini terjadi di kala Nabi Sulaiman alaihissalam meminta bantuan burung hudhud untuk mencari sumber mata air. Nah, kisah ini, Wak, diceritakan di saat Nabi Sulaiman alaihissalam sedang menempuh perjalanan di padang Sahara. Nabi Sulaiman pada saat itu mengutuslah burung hudhud ini untuk mencari air. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki burung hudhud secara alami, Wak, mereka dapat melihat nih cadangan air yang terdapat di dalam tanah dan mereka juga dapat mengetahui berapa jauh letak kedalaman sumber mata air itu dari permukaan tanah. Nah, apabila burung hudhud telah menunjukkan adanya sumber air, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan memerintahkan kepada jin untuk bisa menggali tempat itu hingga keluarlah air dari perut bumi itu, Wak. Ya, Masya Allah kali mukjizat beliau, Wak, ya, bisa berkomunikasi dengan hewan, dijadikan grup pula itu kan, dijadikan kelompok beliau yang bisa membantu beliau. Seru kali sama jin-jin juga ngebantu. Masya Allah. Nah, sekarang baru, Wak, kita masuk ke kalau mendengar Nabi Sulaiman alaihissalam pasti tidak jauh-jauh dengan mendengar kisahnya siapa? Ratu Balkis. Pintar. Nah, kita masuk nih ke kisah beliau, ya. Nah, jadi kisah kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu nggak hanya itu aja, Wak. Diceritakan pula pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam beristirahatlah di suatu padang pasir. Lalu beliau memeriksa barisan burung-burung untuk bisa mencari burung uhud. Tapi beliau tidak melihat nih keberadaan burung hudhud itu. Beliau pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Nah, tiba-tiba, Wak, burung hudhud pun datang dan berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui dan kubawa kepadamu dari negeri Saba
Saba suatu berita penting. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah negeri itu, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, dan juga setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka itu, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Wahai Nabi Sulaiman, burung hudhud ngelapor nih ke Nabi Sulaiman. Nah, kerajaan yang dilihat oleh burung hudhud itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balqis binti Syarahil yang memang menguasai negeri Saba itu. Nah, ibunya Ratu Balqis adalah jin perempuan yang bernama Fariyah yang ada di negeri Saba itu. Ratu Balqis ini dia punya 100.000 personel pasukan. Pendapat lain juga ada yang menyatakan bahwa Ratu Balqis ini mempunyai 12.000 pasukan sebenarnya. Tapi yang jelas beribu-ribu pasukan lah ratu ini miliki. Nah, kerajaan mereka ini berada di suatu tempat yang dikenal dengan nama Ma'rib. Jauhnya tuh sekitar 3 mil dari kota Saba. Nah, dikisahkan singgah sana tempat duduknya ratu tuh besar kali, dihiasi sama emas dan berbagai macam batu permata dan mutiara. Pelayannya untuk Ratu Balqis saja itu 600 orang khusus untuk melayani beliau. Ahli sejarah juga mengatakan bahwa nih singgah sananya Ratu Balqis itu berada di dalam sebuah istana yang sangat besar. Bangunannya tinggi dan megah, dan di dalam istana itu terdapat 300 jendela di sebelah timurnya. Nanti di sebelah baratnya juga terdapat jumlah jendela yang sama. Nah, bangunan istananya itu dibangun sedemikian rupa supaya sinar matahari setiap harinya bisa masuk dari jendela itu. Begitu pula pada saat hendak terbenam. Nah, di saat itulah mereka bisa bersujud kepada matahari di setiap pagi ataupun petang gitu. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari burung hudhud, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta, kata Nabi Sulaiman ke burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun langsunglah menulis surat untuk ditujukan kepada Ratu Balqis dan kaumnya, lalu menyerahkan surat itu kepada burung hudhud untuk dibawa ke negeri Saba. Nah, surat itu pun kemudian dibawa lah kan nama hudhud ini di dalam sayapnya, sebagaimana biasanya burung pengantar surat lah gitu. Nah, riwayat lain juga ada yang mengatakan burung hudhud ini membawa suratnya dengan paruhnya, ada yang bilang di sayapnya, kayak gitulah kurang lebih. Dah, terbanglah burung hudhud ini menuju ke negeri Saba, dan dia pun hinggap di istananya Ratu Balqis di tempat yang sepi yang biasa dipakai Ratu Balqis di saat menyendiri. Lalu burung hudhud itu langsunglah melemparkan surat itu melalui celah yang ada di istana, tepat berada di hadapannya Ratu Balqis. Nah, setelah itu burung hudhud itu menjauh. Sebagai etika menghormati seorang raja lah gitu, Ratu Balqis nengok itu kebingungan, dia kan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu. Burung ngasih terus dia mundur. Seolah-olah burung itu tahu kalau sedang berhadapan dengan seorang pemimpin, penguasa gitu, sehingga membuat Ratu Balqis terpana. Nah, kemudian Ratu Balqis pun langsunglah menuju ke tempat surat itu yang dijatuhkan. Menuju ke tempat surat itu dijatuhkan, maaf. Lalu mengambilnya dan membacanya. Surat dari Nabi Sulaiman nih. Dan dalam surat itu tertulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku, berserahlah diri. Gitu. Itu isi surat itu. Nah, setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun langsunglah mengumpulkan semua menteri-menterinya, semua pembesar kerajaannya kan. Ratu Balqis pun lalu berkata kepada mereka, wahai pembesar-pembesar istanaku, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Nah, mulia di sini adalah karena memang kan Ratu Balqis telah melihat keajaiban perkara surat itu. Keajaiban di sini karena surat itu telah diantar oleh seekor burung, lalu burung tersebut mundur badannya sebagai etika terhadap raja. Ratu Balqis di situ tahu bahwa siapapun yang memerintahkan burung itu adalah bukan sembarang raja. Kemudian Ratu Balqis pun membacakan surat itu kepada pembesar-pembesar kerajaannya nih. Mereka pun semua akhirnya mengetahui bahwa surat tersebut berasal dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan bahwa mereka belum pernah menerima surat seperti itu. Surat yang memakai gaya bahasa yang tinggi, ringkas dan padat tetapi fasih. Karena maksud yang memang sudah disampaikan dalam surat itu dapat ditangkap nih hanya dengan sedikit kalimat, tapi tetap indah gitu. Nah, setelah Ratu Balqis membacakan surat Nabi Sulaiman kepada para pembesar istananya ini, dia pun langsung meminta saran dari mereka tentang apa yang harus saya lakukan. Para pembesar kerajaan Ratu Balqis pun langsung menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan ratu, dan juga kita memiliki keberanian dalam peperangan. Mereka pun menyebutkan kepada Ratu Balqis tentang bilangan pasukan mereka dan peralatan senjatanya selengkap apa serta kekuatan mereka gitu. Kemudian menyerahkan keputusan mereka kepada Ratu Balqis seraya mengatakan, keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan Ratu. Tidak ada hambatan bagi kami dan tidak ada keberatan bila engkau berniat akan memeranginya.
Kemudian Ratu Balkis pun berpikir sejenak. Dia langsung mengambil keputusan cenderung kepada perdamaian dan diplomasi, Wak. Nah, Ratu Balkis pun mengatakan, aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi memang, Wak, Ratu Balkis ini mengutuslah itu utusannya agar bisa membawa kembali informasi tentang tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam juga, Wak. Ratu Balkis pun kemudian langsung mengatakan lagi kepada kaumnya, jika Sulaiman mau menerima hadiah kita, berarti dia adalah seorang raja. Kalian boleh memeranginya. Dan jika dia menolaknya, berarti dia seorang nabi. Maka ikutilah dia. Itu kata Ratu. Nah, selagi Ratu Balkis bersiap-siap nih mengatur hadiah kerajaan apa yang akan dikirimkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah ini, kembalilah burung hudhud datang, Wak, kepada Nabi Sulaiman untuk bisa memberitakan kepada beliau rencananya Ratu Balkis. Ya, Nabi Sulaiman pun langsunglah mengatur rencana nih penerimaan utusan Ratu Balkis dan memerintahkan kepada pasukan-pasukan jin beliau agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang akan menyilaukan mata utusan Ratu Balkis bila mereka tiba nanti. Dan ini kan dari dua pihak sama-sama lagi siap-siap ini, Wak. Nah, singkat ceritanya, utusan Ratu Balkis pun sampai. Mereka diterima dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan membawa hadiah kerajaan, berkatalah Nabi Sulaiman, Wak, kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku dengan kurnia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas, yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia tetapi juga mencakup juga makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah berupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa mata kami akan tersilau dengan hadiah ini. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepada ratumu bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika dia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Nah, setelah mendengar perkataan Nabi Sulaiman, utusan Ratu Balkis pun balik ini dan mengabarkan semua hal yang mereka temui di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Wak. Setelah itu Ratu Balkis pun meminta lagi saran kepada para pembesar kerajaannya tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Mereka pun akhirnya menyarankan, Wak, Ratu Balkis agar menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis pun mengikuti saran pembesar kerajaannya dan melakukan persiapan perjalanan. Ratu Balkis kemudian membawa tuh belasan ribu pasukannya. Dari riwayat lain juga ada yang menyebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawa ini betul-betul banyak kali waktu itu, Wak. Sehingga nih ya, dari jarak satu jarak satu farsak 5,5 km, Wak, udah terdengar suara gemuruh langkah mereka. Banyak kali itu, pastikan 5 kilo dari sini sampai kemana ya? Dari sini ke ujung ring road kayak itu 5 kilo jauh kali, weh. Udah terdengar itu gemuruh langkah mereka. Nah, pada saat itu, Wak, di saat Ratu Balkis ini mau gerak ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis ini sempat memerintahkan orang agar singgah sana yang terbuat dari emas beriaskan batu-batu mulia itu loh, Wak. Ada batu yakut, zabarjat, ada batu lulu lagi. Aduh, nggak ngerti aku tuh, pokok batu mulia kali lah. Untuk dimasukkan ke dalam sebuah peti besar ya, dengan penutup 7 lapis. Singgah sana itu disimpan dulu sebelum beliau pergi. Dan selama Ratu Balkis ini pergi, nggak ada yang boleh seorang pun membuka tutup itu, apalagi duduk di atas singgasananya, nggak boleh. Dan nih, akhirnya setelah semua ready, berangkatlah ini rombongan besarnya Ratu Balkis menuju ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud, Wak, masih ada, masih terus mengintai pergerakan Ratu Balkis. Burung-burung ini pun langsunglah terbang kembali ke Nabi Sulaiman dan melaporkan pergerakan Ratu Balkis. Nah, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan laporan dari burung hudhud ini, Wak, beliau pun langsung memerintahkan pasukan jin yang beliau miliki, Wak, untuk memantau siang dan malam perjalanan rombongan Ratu Balkis. Setelah rombongan itu semakin mendekat, Nabi Sulaiman pun menanyakan kepada para pembesar kerajaan beliau, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis yang lagi tersimpan tadi itu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Ratu Balkis dan rombongannya sampai. Nah, yang pertama menyatakan kesanggupannya adalah siapa, Wak? Jin Ifrit
yang menyanggupi untuk memindahkan singgasana yang udah ketutup 7 lapis tuh. Bahkan nih jin ifrit ini sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya, Wak. Belum sempat Nabi Sulaiman menjawab nih, Wak, muncul lagi nih tawaran yang lebih hebat lagi dan lebih cepat. Tawaran itu, Wak, datang dari Ashif bin Barkoya. Nah, ada beberapa riwayat yang berbeda memang, Wak, tentang siapa sebenarnya Ashif bin Barkoya ini. Ada riwayat yang mengatakan Ashif ini adalah seorang menteri, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa beliau ini adalah sekretaris dan juga masih terhitung sepupu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan riwayat lain juga menyebutkan bahwa Ashif ini adalah seorang ulama Bani Israel, dan riwayat lain juga mengatakan bahwa Ashif ini adalah jin mukmin, Wak. Dan yang terakhir ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa Ashif sebenarnya adalah malaikat Jibril. Ada beberapa riwayat memang tentang Ashif. Dan anyway, kita balik lagi, pada saat itu Ashif bin Barkoya ini menawarkan kemampuannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya dalam satu kedipan mata. Mendengar tawaran Ashif, Nabi Sulaiman alaihissalam pun sangat bersyukur dan gembira. Maka Ashif pun berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, coba lihat langit itu. Maka Nabi Sulaiman pun langsunglah memalingkan pandangan beliau ke langit. Ashif pun langsung berdoa dengan mengucapkan Ismul A'zam seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mendatangkan singgasana Ratu Balkis. Dan setelah Nabi Sulaiman pun mengembalikan pandangan beliau ke arah semula, dan di saat itu beliau dapat melihat dengan jelas singgasana Ratu Balkis sudah ada di hadapan beliau. Nabi Sulaiman pun berkata, didatangkannya singgasana itu untukku adalah termasuk karunia Tuhanku untuk menguji diriku apakah aku mensyukuri nikmat atau mengingkari nikmatnya. Nabi Sulaiman dan orang-orang yang berada di sana terkesima atas kehebatan Ashif. Nah, singkat ceritanya, Ratu Balkis pun akhirnya sampailah beserta rombongan beliau. Nah, di saat itu bertanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam seraya menunjuk sebuah singgasana. Singgasana Ratu Balkis ini. Nabi Sulaiman bilang, serupa inikah singgasanamu? Ratu Balkis menjawab, seakan-akan ini adalah singgasanaku sendiri. Sambil Ratu Balkis bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bisa singgasana saya berada di sini? Padahal aku yakin singgasanaku ada di istanaku. Nah, selagi Ratu Balkis ini masih terheran-heran, Wak, Ratu Balkis pun dibawalah masuk ke dalam sebuah ruangan di dalam istananya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memang sengaja dibangun untuk penerimaan kedatangan Ratu Balkis. Lantai sama dindingnya, Wak, terbuat dari kaca putih semuanya waktu itu. Nah, melihat hal itu, Ratu Balkis pun segera menyingkapkan pakaiannya agak ke atas gitu, disingkap kan naiknya ketika berada dalam ruangan itu, karena Ratu Balkis mengira dia sedang berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Nah, melihat tingkah lakunya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman pun berkata kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu, engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Nah, di saat itulah, Wak, Ratu Balkis menyadari betapa kecilnya kekuasaan yang dia miliki. Dia pun kemudian tersadar dan langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merinding aku. Ratu Balkis pun juga memohon maaf atas kekhilafannya selama ini. Ratu Balkis lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku akan berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, kata Ratu Balkis. Wah. Dan sejak bertaubatnya Ratu Balkis ini ada memang beberapa riwayat yang berbeda tentang kelanjutan hubungan antara Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, memang ada riwayat yang mengatakan bahwa kemudian Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis akhirnya menikah. Ratu Balkis masih tetap diakui sebagai penguasanya negeri Saba, dan Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri nanti akan mengunjungi beliau sekali dalam setiap bulan, dan mereka tinggal bersama selama 3 hari sebelum akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam balik lagi ke Palestina. Nabi Sulaiman alaihissalam juga kemudian memerintahkan bangsa jin untuk bisa membangunkan 3 istana untuk Ratu Balkis di Yaman. Nama istananya Humdan, Salihin, dan Biniyun. Itu riwayat pertama. Riwayat lain juga mengatakan bahwa Ratu Balkis tidak menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi Ratu Balkis menikah dengan raja dari Bani Hamdan, dan Ratu Balkis tetap menjadi penguasa negeri Saba. Sementara kemudian Nabi Sulaiman menundukkan Zauba'ah, Wak. Zauba'ah ini raja jin di Yaman, Wak, yang kemudian membangunkan 3 istana juga untuk Ratu Balkis. Jadi begitu, Wak. Memang ada 2 riwayat. Yang pertama mengatakan mereka berdua menikah, ada yang bilang juga tidak. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun wafat di usia 66 tahun, Wak, pada saat beliau ini sedang memperhatikan proyek perbaikan Masjidil Al-Aqsa. Nah, dikisahkan ketika Nabi Daud alaihissalam, ayah beliau, masih menjadi raja, beliau mulai membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Tetapi beliau meninggal dunia sebelum selesai membangun kembali masjid itu. Dan kemudian Nabi Sulaiman lah dan pasukan beliau melanjutkan pekerjaannya Nabi Daud alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam pun meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkat beliau, yang memang beliau gunakan sebagai sandarannya. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil rohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, para jin yang memang sedang mengerjakan bangunan atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam pun tidak mengetahui bahwa beliau telah meninggal. Mereka baru menyadarinya setelah mereka melihat Nabi Sulaiman alaihissalam tersungkur jatuh di atas lantai. Karena apa? Karena jatuhnya tongkat sandaran beliau yang memang sudah dimakan rayap. Dan sebelum aku tutup kisah Nabi Sulaiman ini, aku cuma mau nambahin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai contoh bagi para penguasa dan orang kaya di kemudian hari, agar mereka tidak menjadikan kesibukan atas kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki sebagai alasan untuk lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam yang kekuasaan dan kekayaannya lebih besar dan banyak aja masih tetap bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Wak. Pengingat kita semua nih, sibuk nggak sibuk harus tetap bisa, sebisa mungkin kita harus terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin Wak di sini juga seperti itu. Memang kadang godaan setan ini bikin awak yang kesal sendiri ya kan. Memang berat kali cobaan itu kalau untuk melakukan ibadah ke Allah. Tapi kita lawan sama-sama Wak ya. Semoga teladan baiknya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari pastinya. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Pastinya masih banyak lagi nih kisah tentang hidup beliau yang tidak aku sebutkan di video ini. Buat kalian yang tahu lebih banyak informasi seputar beliau, bisa langsung Wak tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.